Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan perkuliahan di pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator hari ini bernama Sri Haryati dan di sini telah hadir pemateri kita bernama Insinyur Sofia Kumalasari SPMP. Beliau sebagai Wakil Direktur di PT Ugreen Aromatic International. Beliau akan memberikan materi tentang misi dan tujuan organisasi. Saya harap semuanya dapat mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Sofia kita persilahkan. Assalamualaikum. Mohon maaf Bu, kurang dengar Bu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Izin Bu, suaranya nggak kecil kali Bu. dengar suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi, gimana pagi ini? Sehat? Baik. Anak-anak Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Apapun Ibu. Gimana program UMK-nya sejauh ini? Lancar Bu. Lancar. Lancar Semangat Bu, ya. lancar. Alhamdulillah lancar Bu. Oke, kita mulai aja ya. Ibu hari ini akan membawakan materi mengenai misi dan tujuan organisasi. Kenapa ya? Oke. Suara Ibu masih kedengaran ya? Masih Bu. Oke, materi pagi ini kita mengenai misi dan tujuan organisasi. Oke, saya mau memperkenalkan diri dulu untuk yang sudah kenal saya. Tahu saya alumni mana. Untuk yang baru ketemu hari ini, saya Sofia. Saya alumni dari Universitas Syahkuala di S1 Agribisnis, kemudian S2 di Konservasi Sumber Daya Lahan. Saat ini saya ongoing student di S3 Dokter Ilmu Pertanian Unstia. Ya, kalau buat pekerjaan saya itu selesai ketika semester akhir saya sudah bekerja di NGO AKAP IPRD, kemudian melanjutkan bekerja di PT Telkomsel, kemudian melanjutkan di PT Infomedia Solusi Humanika, di VFS Hasil Internasional, di Koperasi Innovat. Saya juga aktif sebagai dosen praktisi di Politeknik Kutaraja. Saat ini masih ongoing sebagai manajer di PT Biona Cadarupa dan sebagai wakil direktur di PT Ugreen Aromatic International.
Ada yang mau ditanyakan atau mau sharing dulu? Aman? Oke, kalau aman, saya mau kirim link proses ke chat ya. Maaf, pretest dulu ke kolom chat. Akan dikerjakan terlebih dahulu, ring pretestnya saya tunggu sekitar 10-15 menit. Silakan. Kalau ada kendala, linknya tidak bisa dibuka atau tidak bisa dikerjakan, mohon dikabarkan ya. Bu, mohon maaf, Universitas Malikusale tidak ada, Bu. Kok nggak terdengar suaranya nih? Baru mulai. Maaf, Bu. Universitas Iskandar Muda nggak ada di absen. Oke, ya, saya notes dulu ya. Universitas mana tadi yang belum ada? Iskandar Muda, Bu. Malikusale dan Iskandar Muda ya. Bisa kita buka?
bisa akses tuh, Bu. Oke, yang belum ada di situ boleh buat pilih Politeknik Utaraja aja, buat nama underscore universitas ya, di kolom nama. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita tunggu yang belum ya, sekitar 2 menit. Oke, sudah kita lanjutkan ya. Bu. Ada yang mau komen terkait gambar ini? Silakan. Atau boleh komen juga di kolom chat. Mungkin Bu, Kevin akan kayak ilustrasi ini menjalankan sebuah organisasi yang belum ada visi dan misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Masih awang-awang gitu, Bu. Oke. Apa yang terjadi kira? Dan misi organisasi tersebut. Bu. Jaringan. Ini masih connect kan? Ya, silakan. Silakan Siti. Boleh mengomentari, silakan. Nah, menurut saya dari ilustrasi yang Ibu berikan, itu merupakan kita udah ada tujuannya, namun tujuan itu tidak semulus yang kita harapkan. Jadi ada beloknya terkadang, ada penyimpangan di dalamnya. Namun kita tetap harus mengikuti tujuan tersebut hingga sampai titik ujungnya. Sekian Ibu. Ya.
Tadi Kevin sama Muklis menyampaikan bahwa ini ilustrasi belum ada visi misi. Nah, kalau dari Siti, tujuannya sudah ada, tapi jalannya belum clear ke sana. Jadi, mau nggak mau harus sampai tujuan, tapi belum jelas ya, mau melalui jalan yang mana. Oke. Kalau ini, silakan. Siapa mau mengomentari? Udah setengah kali pagi ini. Boleh silakan. Ini yang belum pretest. Oh, belum siap pretest. Ya, kerjain dulu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Ini gambar yang saya lihat, ini kan sebuah labirin. Ya. Jadi kalau seandainya kita tidak memilih jalan yang benar, di titik ujungnya itu tumpul, Bu. Maksudnya buntu. Oke. Makasih. Bu Sama Khairani dari mana? dari Politeknik Indonesia Venezuela, Bu. Oke, dari Poliven ya. Izin Bu, menjawab Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya TR Darliansyah dari Politeknik Kutaraja Bu, letting 2020. Ya. Jadi di sini saya melihat gambar sebuah labirin. Jadi kita melihat di sini kan banyak nih jalan yang akan kita masuki Bu. Jadi pilihan yang akan kita lalui itu adalah sebuah yang akan kita dapati di akhirnya gitu Bu. Seperti misalnya akankah ada resiko tidak mendapati apa yang akan kita tujui atau tidak gitu. Oke. Makasih Raja. Ya, silakan. Ya, Budiasan dari Universitas Kami. Jadi izin menjawab. Arti dari tersebut adalah ada dua pilihan, berhenti musnah di dalam labirin atau usaha menemukan jalan yang sebenarnya. Sekian. Ya, oke, saya rekap ya. Kalau dari rekan-rekan beropini bahwa labirin ini bagaimana menentukan jalan yang benar itu sangat penting, karena apabila salah memilih jalan bisa jadi akan memperoleh titik buntu ya. Nah, ketika memperoleh titik buntu, kalau katanya Budi tadi jangan putus asa. Jadi harus tetap usaha menentukan jalan sampai ke tujuan ya. Oke. Nah, dari dua gambar tadi, saya mau dari peserta di sini ada yang sharing pengalaman ke saya. Pernah nggak berada di dalam suatu organisasi, kemudian ada tidak pengalaman menarik? Menarik ini boleh positif, boleh negatif, visi dan misi, kemudian berikan tanggapannya. Silahkan. Putri lupa mute atau mau komen? Putri? Silahkan. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing pengalamannya? Silahkan. Izin Bu. Izin ingin menjawab Bu. Pernah berada di suatu organisasi, ada nggak pengalaman yang menarik, positif, negatif, atau boleh bertanya apa saja? Mohon komennya, silahkan. Pernah Bu. Ya, pernah. Muklis ya, gimana Muklis? Usaha yang jawab usaha itu aja. Izin Bu.
Jadi Ya, Muklis sekarang masih aktif jadi anggota di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. ya. Di situ kebetulan sebagai anggota. Jadi pengalaman yang sangat menarik itu menurut Muklis rasa kekeluargaan yang ada dalam suatu organisasi, Bu. Jadi setiap anggota itu mereka seperti ada suatu ikatan tertentu dengan sesama anggota. Bahkan untuk alumni organisasinya pun mereka masih sangat ada rasa cinta terhadap organisasinya. Ketika kami ingin sharing ataupun kami ingin meminta ilmu atau segala macam, jadi kami tahu harus kemana. Ketika kami mulai hilang arah ataupun kami ada masalah, kami tahu harus cerita kemana, kami tahu harus cari solusi di mana. Itu hal positif yang saya dapat dari HMI, Bu. Kemudian yang negatifnya itu terkadang kami ketika duduk-duduk itu, ketika saling bercerita itu lupa waktu. Kadang hampir tengah malam nggak pulang, kadang hampir tengah malam. Menurut saya itu sesuatu yang negatif karena mengambil waktu istirahat. Uh, Untuk visi dan misi, kami mempunyai visi itu untuk bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang sosial dan pendidikan. Dalam waktu dekat ini kami ada program untuk memberikan edukasi terhadap mahasiswa-mahasiswa baru untuk bisa bertampil di depan umum, di depan khalayak ramai. Itu program kami dekat-dekat ini, Bu. Kami ingin mengedukasi semua mahasiswa baru untuk bisa tampil di depan umum dan berani menyampaikan statement di depan umum, Bu. Sekian, terima kasih. Oke. Luar biasa, ya Pusa. Mungkin Bu Kevin juga mau bersharing tentang Boleh. organisasi. Silakan. Perkenalkan Kevin dari Politeknik Taraja Angkatan 2020. Jadi Kevin mengikuti beberapa organisasi, di mana organisasi itu yang memiliki beragam etnis, suku, budaya, agama. Hal yang sangat menonjol di Kevin itu teman-teman ini menerima pendapat Kevin, menerima perbedaan gitu. Yaitu yang organisasi yang Kevin ikuti, Masyarakat Anti Hoax Aceh, Koalisi Demokrasi Resilient, sama Solidaritas Perempuan Aceh. Di Solidaritas Perempuan Aceh, kami malahan menjalankan visi dan misi yang sama, yaitu membuat sebuah narasi baru mengenai ketidakadilan sama kesetaraan gender. Di situ kebetulan Kevin alumni Sekolah Kepemimpinan Feminis. Yang pengalaman positif itu Kevin itu bisa keluar dari zona nyamannya Kevin. Kenapa begitu? Karena untuk teman-teman Kevin yang mau yang Kristen, Buddha, Katolik, itu susah keluar dari zona nyaman. Asik di lingkup tempat ibadah mereka ataupun kelompok mereka saja. Sedangkan Kevin memberanikan diri keluar dari zona nyaman itu untuk bergaul dengan berbagai komunitas. Hal yang menarik juga, Kevin sering juga menjadi fasilitator pada saat kemarin itu ada kegiatan modernisasi kebangsaan di UIN. Jadi Kevin sebagai fasilitator menyampaikan apa sih perbedaan itu. Hal yang negatifnya mungkin karena waktu kadang susah kita bagi waktu kuliah dengan organisasi. Tapi kalau untuk perbaikan visi misinya sama tujuan organisasi nggak ada sih, Bu. Itu aja. Oke. Terima kasih, Kevin. Saya boleh minta open kamera semuanya? Silakan.
Oke, dari yang disampaikan Muklis dan Kevin, ini seputar pengalaman organisasi dalam masyarakat, organisasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana organisasi terkait bisnis ya, terkait usaha. Boleh di-open kameranya, rekan-rekan? Hekar, tolong lihat nanti siapa yang belum open, di-mention ke saya. Oke, kita lanjut ya. Ada dua hal tadi yang saya dapat dari Muklis dan Kevin. Kalau Muklis menyampaikan bahwa HMI itu tahu mau kemana ketika ada kendala, itu tahu mau menyampaikan kendalanya kemana dan mencari solusinya di mana. Nah, itu sering sekali kalau di manajemen organisasi bisnis itu ada, makanya ada perlu rapat manajemen. Ya, kemudian Kevin menyampaikan ada berbagai dinamika ya, termasuk etnik di situ, perbedaan etnik dan lain-lain dalam suatu organisasi. Maka itu perlu visi dan misi. Nah, kita pelajari berikut ini ya. Oke, sebentar. Oke, visi dan misi adalah pernyataan dari organisasi yang menjawab pertanyaan tentang siapa kita, apa yang kita hargai, kemana tujuan kita. Jadi dengan adanya visi dan misi, kita menyamakan persepsi ya, karena ada perbedaan dalam suatu kelompok minimalnya ada 4 orang ya. Kalau untuk kali ini ada 10 orang kalian. Nah, kalian harus menyamakan persepsi. Siapa kalian? Nah, apa yang kalian hargai atau apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Disinilah perlu adanya visi dan misi. Nah, kemudian untuk apa visi dan misi ini? Dengan adanya visi dan misi, komunikasi jelas ya mengenai visi dan misi. Tujuannya kemana? Kenapa? Karena hal ini akan memberikan hal positif berupa kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki visi dan misi. Kalau di awal kalian ada melihat jalan yang bercabang-cabang, dengan adanya visi dan misi kalian menjadi satu tujuan dan memiliki satu komunikasi. Nah, kalau kalian melihat ada labirin tadi ya, kalau di organisasi Muklis tadi sudah sampaikan ada kendala di organisasinya, itu hal yang biasa. Tapi dengan adanya visi dan misi kalian bisa kembali ke titik awal sebelum kalian memperoleh jalan buntu untuk memperbaiki jalan mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan ya atau organisasi. Kalau ada yang ingin bertanya boleh raise hand di kolom chat, nanti akan diperhatikan oleh moderator kita ya. Silakan. Oke, peran dan kunci visi dan misi yaitu ada misi statement ya. Kita menstatementkan siapa kita dan apa kelebihan kita. Nah, kemudian ada vision statement yaitu bagaimana kita akan mencapai suatu tujuan. Nah, komunikasi di sini sangat penting ya bagi stakeholder. Oke, kemudian adanya strategi. Kalau visi dan misinya udah konkret, sudah kalian statementkan, sudah kalian patenkan, mau ke arah siapa kita, bagaimana kita, mau ke arah mana, dengan tentu saja komunikasi yang berkesinambungan. Selanjutnya dibutuhkan adalah strategi bagaimana untuk mencapai visi dan misi tersebut. Ya, dengan adanya strategi yang baik, maka visi yang disampaikan di awal itu akan tercapai. Terakhir itu ada step goals dan objectivities ya. Bagaimana kita menilai ya, menilai kesuksesan yang sudah kita raih. Kemudian ada 3 peranan visi dan misi. Yang pertama mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada para pemangku kepentingan. Kemudian menginformasikan pengembangan strategi. Kemudian mengembangkan tujuan dan sasaran terukur untuk mengukur keberhasilan strategi organisasi. Jadi dengan adanya visi dan misi ini, komunikasi dari seluruh kegiatan organisasi atau perusahaan atau UMKM nanti yang akan kalian bentuk itu akan tersampaikan dengan baik. Nah, dengan komunikasi yang tersampaikan dengan baik, pengembangan pun diharapkan akan berjalan dengan baik pula. Oke, pentingnya visi dan misi sebagai sarana komunikasi kepada stakeholder. Oke, sebentar ya.
Semakin baik stakeholder, terutama karyawan, memahami tujuan organisasi melalui visi misinya, semakin mampu mereka memahami strategi dan implementasinya. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa ini? SN. Boleh buat nama underscore universitasnya ya sebelum isi pertanyaannya ya. Oke, saya langsung bahas aja ya sambil berjalan ya. Apabila visi dan misi telah ditentukan, ini pertanyaannya, namun di tengah jalan mengalami kegagalan dan beberapa orang dalam organisasi ingin mengundurkan diri, bagaimana tanggapan saran Ibu untuk hal tersebut? Oke. Nah, dalam suatu organisasi seiring berjalannya waktu, kesamaan persepsi, kesamaan visi dan misi pasti ada kendala. Nggak mungkin semuanya smooth, tapi justru dengan kendala itu bisa memunculkan atau menimbulkan ide-ide yang positif. Tanyakan terlebih dahulu, mengapa yang bersangkutan tidak nyaman ya terhadap visi misi yang telah dibuat, atau bisa jadi yang bersangkutan tidak nyaman dengan atmosfer dari suatu organisasi. Nah, dengan demikian justru akan dapat ide baru, bahkan hal yang bersifat perbaharuan untuk peningkatan kapasitas suatu perusahaan. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara kita menentukan visi dan misi yang menarik? Nah, ini sangat penting, visi dan misi yang menarik. Hal ini terkait dengan jumlah anggota yang kalian miliki. Kalian ada 10 orang, jangan mengenyampingkan satu orang pun untuk pendapat. Semuanya punya atau berhak menyampaikan visi dan misi yang ingin dicapai. Jadi buat di kertas notes, buat visi masing-masing, misi masing-masing, kemudian dirembuk yang mana yang terbaik yang diambil. Ya. Oke, saya jawab 2 pertanyaan dulu. Kemudian saya lanjut, visi dan misi informasi pengembangan strategi ya sebagai strategi, yaitu pernyataan visi menjembatani antara misi dan strategi sehingga mampu menumbuhkan semangat inovasi dan perbaikan terus-menerus. Kemudian, visi dan misi mengembangkan sasaran yang terukur, yaitu visi dan misi sebagai panduan tertinggi, strategi sebagai panduan khusus, penilaian terhadap keberhasilan suatu organisasi. Oke. Untuk 2 pertanyaan tadi, kira-kira dari jawaban saya sudah bisa diterima atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, Bu, bisa. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Jangan lupa catatannya akan ada ide yang muncul ketika suatu perubahan muncul di suatu organisasi, itu yang muncul ide, bukan masalah. Harus diingat. Kemudian yang tadi bagaimana untuk menarik, itu setiap manusia itu pasti punya ide yang harus didengarkan. Kadang ada di bagian dari kelompok tuh yang diam-diam saja. Malah justru nanti visi dan misi yang menarik munculnya dari dia. Jadi kita jangan melewatkan kesempatan apapun yang kita miliki oleh tim kelompok kita, ya. Oke. Ya, Bu, baik. Terima kasih. Oke, kemudian ini ada dari Aryo. Bagaimana cara kita membuat kegiatan dalam sebuah organisasi yang sudah lama tidak dijalankan? Oke. Organisasinya sudah lama tidak dijalankan, tapi kita mau buat kegiatan. Nah, caranya yang pertama, saya mau tanya, apa tujuan rekan-rekan hari ini hadir di Zoom meeting saya? Ingin mendapatkan ilmu. Kuliah. Ini mendapatkan ilmu. Ingin mendapatkan wawasan tentang kewirausahaan. Oke. Aib, silakan. Ingin menambah wawasan baru. Oke. Sudah, itu aja. Dan mengetahui mengenai komunikasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi maupun tim gitu, Bu. Alhamdulillah ya, item komunikasi sudah diterima dengan baik ya. Yang saya sampaikan baru di 3 slide ini ya. Oke, ketika suatu organisasi sudah lama vakum, tapi kita mau buat kegiatan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang bernilai ibadah. Nah, rekan-rekan hari ini join kuliah saya secara online untuk memperoleh ilmu, wawasan, komunikasi, itu semua terangkum dengan silaturahmi.
silaturahmi yang kita lakukan pagi ini adalah untuk ibadah. Nah, apa yang rekan-rekan akan lakukan ke depan juga ketika membangun UMKM, itu sifatnya untuk ibadah. Yang mana produk yang kita hasilkan itu akan memudahkan bagaimana kapasitas hidup orang lain. Ada yang membuat nanti produk kuliner yang sudah siap makan, berarti memudahkan ibu-ibu dalam menjalani aktivitasnya. Ada nanti yang menciptakan produk berupa benda yang untuk memudahkan suatu kegiatan. Nah, itu juga akan bernilai ibadah. Jadi bagaimana apabila suatu organisasi atau kegiatan vakum tapi sudah lama tidak aktif, kita harus buat kegiatan apa? Kegiatan yang bernilai ibadah terlebih dahulu. Yang paling dekat bisa dengan Jumat berkah. Oke, kira-kira hari ini rekan-rekan sudahkah bersedekah? Sudah. Sudah. Alhamdulillah, nanti. jika yang sudah, jika yang belum jangan lupa ya. Senyum ibadah, Bu. Ya, senyum ibadah. Oke, kira-kira Aryo bagaimana? Bisa diterima jawaban saya? Bisa, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kemudian saya jawab satu lagi ya. Dari Mailisa ya. Bagaimana Bu caranya? Nanti pertanyaannya di save. Bagaimana sih Bu caranya agar semua anggota itu bisa bekerja sama semua, nggak nunggu satu orang atau dua orang gitu Bu, tapi semua ikut berkontribusi. Bagaimana Bu? Nah, sering sekali dalam sebuah kelompok akan ada yang menonjol. Nah, menonjol itu dalam artian dia mau gercep. Nah, ketika kita mau gercep itu kalian pernah lihat nggak formasi burung terbang? Bentuknya seperti apa? Bentuk panah. Gimana? Bentuk panah. Bentuk panah. Oke, ada lagi yang mau komen? Silakan. Bentuk V, Bu. Bentuk V. Ya, bentuk V ya. Nah, dalam suatu organisasi atau kelompok UMKM yang kalian bina itu ada peserta, ada anggotanya. Kalau di sini kelompok kalian ada 10 orang. Nah, saya mau tanya bentuk V yang dibentuk oleh burung tersebut tujuannya apa? Agar tidak kehilangan arah. Maksudnya satu jalan untuk pulang. Ada pemimpinnya di paling depan. Itu nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Lain, silakan. Ada beberapa orang, Bu, namun mereka memiliki tujuan yang sama. Oke. Lagi. Kenapa roda kendaraan bulat? Kenapa burung terbang dengan formasi V? Lagi, ada yang mau komentar? Karena saling kerjasama, Bu. Karena saling kerjasama. Karena kalau misalnya yang di depan kan itu kan sebagai tumpuan. Kalau misalnya depannya sudah capek, gantian, Bu. Otomatis burungnya tuh maju ke depan. Itulah namanya kerjasama, Bu. Sip. Lagi, Raihan, udah resen, silahkan. Memudahkan komunikasi, Bu. Oke. Notes. Lagi, ada lagi? Untuk yang paling depan itu biar tahu dia siapa pemimpin di antara orang itu, Bu. Oke. Sudah? Ya. Formasi burung terbang, ini jawabannya sudah ada ya, beberapa mengenai kerjasama, memudahkan komunikasi. Yang pertama dengan formasi V itu, angin yang diterima burung ketika terbang itu akan tidak begitu kencang. Jadi terbangnya bersama-sama. Kalau burung terbang sendiri, angin yang dia peroleh itu misalnya ya, saya kurang ahli mengenai fisika, misalnya 20.000 knot. Tapi dengan formasi V yang diperoleh itu per burung itu sekitar 200 knot. Akan banyak perubahan ketika rekan-rekan berangkat bersama-sama. Nah, formasi V juga dilakukan oleh burung untuk melindungi burung yang lelah tadi. Siapa tadi ada jawab? Nah, ketika burung yang di depan, ya, Michael ya? Iya, Bu. Michelle. Ya, Michelle. Nah, jadi ketika burung yang di depan itu lelah, dia akan mengambil posisi ke belakang, yang di belakang akan menggantikan posisinya di depan.
Nah, begitu juga dengan rekan-rekan. Ketika ada 1-2 orang yang aktif, tapi yang lain nggak aktif, kasihan 1-2 orang itu nanti dia collab. Sakit kuning dia nanti. Karena dia yang terus-terusan intens memikirkan bagaimana UMKM ini akan berjalan ke depan. Nah, saya mau tanya, kalau rekan-rekan tidak join di program WMK ini, bisa nggak rekan-rekan mengetahui bagaimana dapurnya Harvis? Bisa nggak Enggak, rekan-rekan Bu. mengetahui bagaimana dapurnya minyak PET? Bisa nggak rekan-rekan mengetahui bagaimana cara buat tenun ya di Jakrong? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, ini kesempatan yang nggak semua orang itu bisa miliki. Setiap orang itu punya kesempatan berbeda-beda. Nah, utamanya apa? Ketika kita punya kesempatan, kita harus memaksimalkan kesempatan tersebut. Nah, dengan kalian join di program UMK ini, kalian jadi tahu apa dan bagaimana isi dari UMKM yang sudah sukses. Ya, sukses itu ada 2. Apa saja? Silahkan. Cara kita sukses itu ada 2 caranya. Bagaimana? Silakan. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dan melaksanakan. Action dan berdoa. Wah. Ikhtiar, Bu. Ikhtiar dan tawakal, Bu. Pertama niat dulu, Bu. Dari diri sendiri dan dari Berdoa pada mendengar Tuhan orang Yang lain. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jalani prosesnya, Bu. Oke. Berdoa dan usaha, Bu. Terlepas dari berdoa, kita harus berusaha. Bagaimana cara kita berusaha menjadi orang sukses? Berkomitmen dari hal kecil, Bu. Konsistensi, Bu. Aduh, udah jawab. Mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman, dan dari pengalaman menjadi pelajaran. Oke. Konsep untuk sukses itu dengan berusaha itu ada 2. Yang pertama, menjadi orang sukses dengan diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, menjadi orang sukses itu dengan belajar dari orang sukses. Mana yang lebih mudah? Belajar dengan orang sukses. Tidak ada konsep lain, hanya ada 2 konsepnya. Kalau kita mau sukses dengan cara kita sendiri, itu dengan menciptakan pesawat. Contohnya B.J. Habibie. Ya. Kalau yang kedua ini, kita bisa mengcopy bagaimana yang B.J. Habibie lakukan untuk menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi dengan program UMK ini, konsep kedua, yaitu di mana belajar dari orang sukses itu amat ditekankan. Rekan-rekan yang punya kesempatan untuk belajar banyak hal di program UMK ini, saya harap benar-benar serius. Karena tanpa program UMK ini, sangat jarang ya, atau sangat kurang informasi yang akan kita beroleh terhadap suatu UMKM yang sudah sukses tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya lanjut ke berikutnya ya, baru ke pertanyaan berikutnya. Oke. Peran dan tujuan dalam organisasi ya, ini menurut DAF di tahun 2011, yaitu memiliki arti legitimasi, yang mana visi yang baik dan jelas merupakan legitimasi kepada pihak eksternal, seperti investor, pelanggan, pengawas, dan lain-lain. Misi membantu organisasi membangun persepsi yang positif, sehingga masyarakat dapat mengakui keberadaannya. Misi berdampak kepada komitmen karyawan karena dapat mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari tujuan dan alasan keberadaan dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, sangat penting adanya legitimasi di mana semua visi ini harus bersifat positif dan persepsi yang dibangun oleh setiap anggota timnya juga bersifat positif. Nah, yang kedua, tujuan dalam organisasi sebagai sumber motivasi dalam komitmen. Yang pertama yaitu menegaskan tujuan dan menjadi bagian dari pencapaian tujuan, mendorong karyawan untuk berprestasi setinggi-tingginya. Dengan adanya visi dan misi, kita jadi clear tujuan kita kemana, jadi secara otomatis kita juga akan mengupayakan segala cara untuk mencapai ketujuan tersebut, salah satunya dengan
prestasi. Kemudian peran tujuan juga sebagai panduan untuk tindakan. Tujuan dan rencana memberikan arahan, menghindari pemborosan aktivitas atau biaya lain yang tidak mendukung pencapaian organisasi. Dengan adanya tujuan, pemborosan terhadap aktivitas atau secara keuangan juga akan tersolusikan ya. Kemudian tujuan sebagai mengambil keputusan yang rasional. Keputusan berupa setiap tindakan dilakukan sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki organisasi dan melakukan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian tujuan juga sebagai standar kinerja, sebagai sarana standar penilaian apakah organisasi bekerja dengan baik atau tidak. Oke. Saya baca dulu ya pertanyaannya. Oke, ini tadi sampai di mana tadi? Aryo ya? Oh, Melisa. Oke, ini ada dari Anak Langit. Udah di-rename belum? Mohon di-rename ya. Nama kelompok _ nama kalian ya. Oke, dari saya nggak tahu nih siapa Anak Langit. Izin bertanya Bu. Oh, Dimas. Ini ada nih, saya Dimas dari Universitas Malikul Saleh. Dimas namanya bagus ya, mohon di-rename sesuai nama ya. Bagaimana cara kita agar dapat menggabungkan visi misi yang sama jika terdapat orang yang egois atau tidak sejalan dengan visi misi yang ditentukan? Oke, Dimas. Nah, di kalian ini ada 10 orang ya, 10 atau 11 gitu ya? Ya, kelompoknya. Sekitar 10 dan 11. Bagaimana nih menggabungkan visi dan misinya? Kalian bisa counting ya, dengan menuliskan visi dan misi yang ingin dicapai. Ada pilihan-pilihannya, misalnya visi 1, visi 2, visi 3. Kalian bisa counting dari pesertanya itu, siapa yang pilih visi 1 berapa orang, siapa yang pilih visi 2 berapa orang. Biasanya 2 aja sih dikasih optionnya. Nah, dengan demikian kalian bisa menggabungkan persepsi bagaimana pilihannya itu yang dengan suara terbanyak. Seperti itu. Kira-kira gimana, Dimas? Bisa diterima jawaban saya? Oke, saya lanjut ya. Bisa Bu, ngelek Bu, semabuk. Apa dia bilang? Oh, nge-like. Jaringannya ya, Dimas ya. Oke, kemudian ada dari Antika Rahma. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya, jika kita ingin mengembangkan visi dan misi yang sudah kita bangun, akan tetapi ada salah satu anggota kita tidak komitmen, bagaimana? Nah, seperti saya sampaikan di awal, kita udah punya visi dan misi, terus dia nggak komitmen. Bagaimana tadi caranya? Ada yang mau bantu saya jawab? Silakan. Ada? Buat voting. Buat voting. Apalagi? Buat voting, siapa pemenang paling banyak dia pemenangnya. Ya. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak dia pemenangnya. Iya, visinya yang menang ya. Kalau visinya menang berarti kita secara tim juga menang. Oke, bagaimana kalau ada anggota yang nggak komitmen? Yang pertama, tanyakan dulu alasan dia tidak komitmen. Nah, kita nggak boleh menjudge orang. Kita nggak sepakat. Berarti kamu tidak bisa jalan di kelompok ini. Enggak, tapi tanyakan dulu alasan dia tidak berkomitmen atau kendala dia mengapa tidak berkomitmen. Nah, setelah kita dengarkan pendapat dia, justru kita akan dapat ide baru yang bahkan bisa meningkatkan kapasitas dari kelompok kita. Boleh kira-kira sarannya Antika? Kalau ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh, Bu. Boleh ya? Oke, sangat penting bagaimana dalam suatu organisasi itu kita saling mendengarkan
dan bagaimana saling berkomunikasi. Oke, saya lanjut dulu slide-nya. Oke, bagaimana hubungan tujuan dengan rencana? Tujuan menggambarkan keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Rencana atau plan itu merupakan blueprint yang merinci pengalokasian sumber daya, jadwal, dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan merupakan sebuah tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, berikutnya ini ada hubungan rencana dan tujuan. Itu tujuan dan rencana strategi, yaitu secara strategis, rencana dan tujuan ini merupakan pernyataan umum tentang arah atau di mana organisasi akan berada di masa depan. Nah, rencana strategis yaitu merupakan langkah konkret untuk mencapai tujuan strategis. Nah, selain rencana strategis, ada namanya rencana taktis. Nah, tujuan taktis sendiri adalah mendefinisikan hasil yang akan dicapai oleh sebuah divisi dan departemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara keseluruhan. Nah, definisi dari rencana taktis ini yaitu rencana yang dirancang untuk membantu melaksanakan rencana strategis dan untuk mencapai bagian tertentu dari tujuan strategis perusahaan. Kemudian ada tujuan dan rencana operasional. Selain rencana strategis, rencana taktis, ada namanya rencana operasional. Tujuan operasional adalah hasil yang spesifik dan terukur yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu dalam organisasi. Rencana operasional adalah rencana yang dikembangkan di organisasi tingkat yang lebih rendah yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil menuju pencapaian tujuan operasional dan mendukung kegiatan perencanaan taktis. Oke, saya lihat kembali, ada pertanyaan lagi. Tadi sampai. Oke, sekarang di Ulfia Raisa dari Unida ya. Oke, izin bertanya Bu, saya Ulfia Raisa Bila dari Universitas Iskandar Muda. Jika visi dan misi kita sudah terbentuk, langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan agar bisnis berjalan lancar dan sukses? Nah, dia visioner ya. Belum selesai materinya udah pengen nanya nih, apa selanjutnya? Ini dia. Visi sudah, misi. Sekarang kita akan melaju ke sasaran, target, dan rencana aksi. Demikian, Ulfia. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ulfia kalau ada yang mau ditanyakan kembali boleh ya, silahkan. Assalamualaikum, saya Yusuf Kardawi dari Teknik Kutaraja. Jika seorang pemimpin memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpendapat, namun semua anggota berpendapat tidak ada yang sama, itu bagaimana seorang pemimpin tersebut harus mendengar pendapat anggota tersebut? Oke, ada 10 orang atau 11 orang. Satu orang pemimpin rapat, 10-10-nya punya pendapat yang berbeda. Seperti itu ya, Yusuf. Nah, apa yang dilakukan seorang pemimpin? Pemimpin berhak atau boleh mengambil kebijakan untuk memberikan option. Option juga nggak harus terlalu luas. Kasih 2 option, option A, option B. Kemudian voting. Seperti itu. Kira-kira bisa diterima, Yusuf? Bisa, Bu. Ya. Oke, kita lanjut lagi slide-nya. Nah, hierarki tujuan organisasi itu yang pertama visi, misi, bagaimana mencapai tujuan. Nah, kalau sudah dibentuk visi, misi, tujuannya, nah yang selanjutnya kita lakukan adalah sasaran atau target, ya. Kemudian bagaimana rencana aksi untuk mengakomodir sasaran target yang pada akhirnya berujung di tujuan. Nah, kalian pernah
lihat merek dagang ini? Ada yang pernah makan? Biasanya cewek-cewek suka pedes. Enggak terkenal. Canda, Bu. Ada yang pernah makan ini? Enggak. Enggak, Bu. Boleh silakan yang udah makan komen. Belum, Bu, tapi kalau Ibu kasih boleh. Kalian nggak mau ini datang? Kalau datang saya kasih. Kapan, Bu? Hari ini terus, Bu. Nanti siang datang, Bu. OTW, Bu. Ya, Bu, habis Jumat kami datang, Bu. Kalau Ibu persilakan masuk. Oke, ada yang udah pernah makan ini keripik Maici? Belum pernah, Bu. Belum, ya. Bu, hampir. Bu. Oke, keripik Maici ini dia awalnya UMKM, sekarang produknya sudah bisa kita peroleh di swalayan. Sudah nasional. Nah, ini contoh UMKM yang sudah nasional. Maici punya visi yaitu tidak hanya bisa dinikmati di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, serta menjadi perusahaan terdepan penghasil pedas terbaik di Indonesia. Nah, kemudian misinya selalu berinovasi untuk menyempurnakan produk, menggunakan bahan-bahan berkualitas, asli dari alam, dan tumbuhan dengan cara perawatan khas petani Indonesia. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk, dan menguatkan sistem pemasaran dengan nilai-nilai kejujuran dan ekonomis. Nah, dari visi dan misi ini menurut rekan-rekan apakah tercapai? Tercapai, Bu. Saya mau tanya, kira-kira kalian akan pede nggak buat visi yang sama seperti Maici ini? Untuk produk kalian? Pede, Bu. Oke, sasarannya sampai level mana? Atau target Internasional. internasional. Oke. Mendunia. Ada yang belum pede? Ada yang belum pede? Kalau belum pede boleh sampaikan ke saya kira-kira apa kendalanya belum pede? Oke, saya cek kembali kolom chat. Tadi sampai Yusuf ya. Oke, kemudian Hekal ini bertanya, Assalamualaikum Bu, izin bertanya, dalam menjadi seorang pemimpin, sifat-sifat seperti apakah yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin agar dapat memimpin organisasi dan mencapai tujuan? Wah, mudah nih jawabannya. Siapa mau bantu saya jawab? Silahkan. Ini open kameranya nggak sambil melamun kan? Silahkan bantu saya jawab. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Zawatul. Sebagai seorang pemimpin, kalau menurut Zawatul Afna, kita harus mendengarkan pendapat dari kelompok kita. Dan kita nanti akan, misalkan kita bisa mengontrol antar tim itu agar lebih kompak dan mencapai tujuan yang bersama juga dengan visi dan misi yang tepat. Sekian, Bu. Ada lagi yang mau jawab? Kata Zahwatul mendengarkan anggota kelompoknya ya untuk mencapai visi dan misi bersama. Ada lagi yang mau bantu saya menjawab bagaimana nih sifat yang harus dimiliki pemimpin? Izin, Bu. Bertanggung jawab, Bu. Oke, bertanggung jawab. Lagi silakan Muklis apa tadi mau Kalau menurut saya seorang pemimpin itu harus ada kemampuan menganalisa, Bu. Jadi setiap pendapat dari anggota itu harus dapat dianalisa untuk diambil sebuah kesimpulan. Kemudian pemimpin itu harus ada kemampuan solving problem yang baik. Ketika ada sebuah permasalahan di dalam organisasi, pemimpin itu punya keputusan untuk bisa menyelesaikan semua masalah. Sekian. Baik. Ada lagi? Ada, Bu. Silakan Raihan. Memberikan semangat tim, Bu. Komunikasi yang efektif. Mampu mengelola konflik dan berani mengambil keputusan, Bu. Oke. Ada lagi?
Menurut saya Bu, yang penting ada keberaniannya ya Bu, bertanggung jawab Mhm. dan tegas Bu, itu aja Bu. Oke. Menjadi seorang pemimpin tuh harus bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya Mhm. dan bisa memberikan arahan-arahan yang telah diberikan kepada anggota. Oke, terima kasih Ulfia. Ada lagi, Bu? Bu, Ya, Bu, silakan. saya Bu Lia Lina. Ya. Menurut saya bukan pemimpin yang baik itu adalah seperti tenang dan selalu berpikir positif dan dia juga membuka komunikasi yang baik dan dalam sebuah tim tuh mengajari bukan memerintah itu Bu. Habis itu memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi dan lain-lain Bu. Oke. Satu lagi, Bu. Ya, Bisa memberikan arahan ke mana organisasi akan dibawa. Oke. Kira-kira yang kalian sampaikan semua ini ada nggak di diri kalian? Ada Bu. Ada. Ada sedikit. Ada Oke. banyak, Bu. Sifat Ada, seorang Bu. pemimpin itu kalau secara umum yang sudah kalian sampaikan semua, tapi secara khusus itu sebenarnya sangat mudah. Kita kembali ke akidah kita. Apa aja sifat yang baik itu ada 4? Disiplin, amanah, Sidik, amanah, Sidik, tablik, amanah, fatanah. fatanah, tablik. Dik. Apalagi? Amanah, tablik, fatanah. Tablik, fatanah. Bantu saya, siapa bisa jelaskan 4 sifat ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, please. Sidik yang berarti jujur. Setiap pemimpin itu memang harus jujur atas setiap keputusan yang diambil. Nggak ada kepentingan di belakang itu selain untuk kepentingan sebuah organisasi. Kemudian ada amanah yang artinya setiap pemimpin itu memang harus amanah atas setiap amanat yang udah dipercaya oleh setiap anggota dan harus tujuan dan final terakhirnya itu untuk organisasi. Kemudian tabligh menyampaikan setiap pemimpin itu harus mumpuni dalam skill komunikasi, terutama untuk bisa menyampaikan semua informasi dan tujuan kepada setiap anggota organisasi. Dan yang terakhir, fatanah, cerdik dalam menyelesaikan masalah, cerdik dalam mengambil keputusan, bahkan cerdik dalam menyatukan setiap anggota organisasi dalam setiap perbedaan. Sekian, Bu. Ya, baik. Bisa menjawab ya, 4 hal yang dimiliki dan secara akidah kita harus kita miliki di tiap masing-masing insan kita sudah mengakupulir apa yang kalian sampaikan tadi di awal ya. Kira-kira bisa diterima? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya. Dan yang harus saya sampaikan adalah ketika 4 sifat itu tertanam di diri kalian masing-masing, kalian tidak perlu untuk berlomba-lomba menjadi pemimpin. Pemimpin itu akan lahir dengan sendirinya. Nah, ketika satu pemimpin lahir, kalian jangan khawatir kalian tidak bisa jadi pemimpin. Ini ada 10 orang nih, atau 11 orang. 11 orang ini semuanya bisa jadi pemimpin. Saya contohkan, di awal memang tetap ada satu sebagai ketua UMKM. Tapi berikutnya nanti akan ada bagian keuangan. Kemudian akan ada bagian pemasaran. Ada bagian marketing dan lain sebagainya. Tapi 10 orang ini 5 tahun ke depan saya harapkan semuanya jadi manajer. Semuanya adalah pemimpin di UMKM kalian yang sudah menembus pasar internasional. Setuju? Amin, setuju. Amin. Amin. Ya, hari ini hari Jumat, jangan lupa berdoa. Niat baik, hasil baik juga. Oke? Oke, Bu. Oke, ya. Kira-kira Haikal gimana, sudah menjawab pertanyaannya? Sifat yang dimiliki seorang pemimpin? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Oke, kemudian saya jawab satu lagi dulu. Kemudian dari Budi Hasan, WSM. Assalamualaikum Bu, izin bertanya bagaimana tentang stigma adanya
privilege tentang seorang pengusaha. Wah, ini kalimat yang booming tahun lalu ya, privilege. Apa tahun lalu nih yang membumingkan kalimat privilege ini? Ada yang ingat nggak? Kaisang Bu. Kaisang anak Pak Jokowi. Oke, apa katanya? Katanya dia punya privilege karena ayahnya seorang presiden, jadi usaha yang dia bangun itu memang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi privilege dia itu karena anak seorang presiden. Ada lagi yang mau komen mengenai privilege? Orang dalam, Bu. Ordal. Oke, arti kata privilege sendiri ini apa? Keistimewaan. Umumnya keistimewaan yang bersifat bawaan ya. Itulah privilege. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana tentang stigma privilege seorang pengusaha? Bisa enggak kita yang biasa-biasa aja, nggak ada background usaha, bukan dari keluarga pengusaha juga, jadi seorang pengusaha? Bisa tidak? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu, bisa. Bisa. Kenapa yakin bisa? Saya. Usaha dulu. Karena ada buktinya, Bu. Oke. Karena semua orang punya privilege, Bu. Ya, benar. Karena ada buktinya. Sudah terbukti bahwa tidak hanya Kaisang yang anaknya Bapak Presiden kita bisa jadi pengusaha. Ada orang yang bahkan bukan dari keluarga pengusaha, dengan modal awal dari dirinya sendiri bisa jadi pengusaha. Nah, ketika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, gitu. Jadi kalau stigma privilege seorang pengusaha itu benar adanya dalam hal positif. Jadi setiap orang bisa menjadi pengusaha seperti itu. Kira-kira jawaban saya bisa diterima, Budi? Bisa, Bu. Saya? Oke, saya Iya. lanjutkan slide-nya. Kita sudah bahas bagaimana visi dan misi Maici. Ini kalau Maici ini kan kalian belum pernah makan. Ada nggak contoh lain dari kalian anak-anak muda kekinian yang UMKM-nya sudah skala internasional, nasional dulu deh dalam bentuk makanan? Silakan. Ada nggak? Apa contohnya? Suka minum kopi nggak? Kak. Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Ada satu merek Suka, yang Bu. sekarang kalian bisa beli di semua toko se-Indonesia. Kopi kenangan, Bu. Kopi kenangan, Bu. Janji Kalian jiwa, boleh Bu. lihat visi dan misi kopi kenangan apa nanti ya setelah ini, untuk sebagai brainstorming atau ide bagaimana kalian membuat visi dan misi ya. Nah, kopi kenangan yang tadinya diproduksi secara kecil, tapi saat ini sudah bisa kalian nikmati dan langsung kalian bisa beli di semua store se-Indonesia. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada visi, ini besar sekali visinya ya. Visi misi Google. Nah, misinya apa kata Pak Google, Bu Google nih? Memanage seluruh informasi dunia dan membuatnya dalam genggaman, sangat mudah diakses sehingga dapat diambil manfaatnya secara universal. Nah, kemudian misinya apa? Menyediakan berbagai informasi dunia agar memiliki kemudahan untuk diakses. Oke. Kemudian, nah ada Wardah ya, kosmetik saat ini mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang baik. Nah, saya mau tanya nih, apakah visi dan misi bisa dirubah? Apakah tujuan bisa dirubah? Silakan. Izin menjawab, Bu. Menurut saya, visi dan misi itu tidak bisa dirubah,
karena itu merupakan komitmen kita dan tim untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Sekian, makasih Bu. Yang lain? Silakan. Bisa, Bu. Bisa, kenapa bisa? Karena visi misi itu tergantung perusahaan ataupun bisnis yang didirikan masing-masing. Oke. Ada lagi yang mau berkomentar? Nah, ini menjawab Bu, menurut saya sih bisa aja berubah Bu, kan visi dan misi kan tujuan yang akan capai pada saat saya di awal membuka usaha kan ada visi misinya dulu sampai apa gitu. Saya sampai go internasional. Pada saat udah go internasional kan kan sudah tercapai tuh visi dan misinya. Terus ya kita harus membuat visi misi yang baru gitu. Saya mau expand kemana lagi gitu. Mungkin itu sih pendapat saya. Mungkin yang salah, tolong koreksi. Terima kasih. Oke, makasih Munawir. Ada lagi? Sudah? Ada, Bu. Ya, silakan. Silakan Menurut siapa nih? saya visi Dimas ya, misi Dimas dan ya. ya Bu. Menurut saya visi dan misi itu bisa diubah dengan seiring perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi, Bu. Lagi? Habis? Oke. Visi misi. Nah, kalau tujuan bisa nggak dirubah? Tadi jawabannya semua terkait visi misi. Tujuan bisa juga. Tadi ya. Oke, sebenarnya bukan dirubah tapi di-develop. Ya, visi misi itu di-develop, tujuan juga di-develop. Nah, sejalan dengan hal tersebut, sebelum visi dan misi dirumuskan dan tujuan dirumuskan, alangkah lebih baiknya sudah dengan target yang tinggi. Seperti itu. Jadi kalaupun ada perubahan develop itu tidak terlalu luas dan melebar. Tetap dengan mengacu terhadap visi dan misi di awal dan tujuan di awal. Oke ya. Oke, saya coba jawab lagi. Nah, ini dari Lisa Zahara dari Iskandar Muda ya, Universitas Iskandar Muda. Menurut Ibu, bagaimana membentuk suatu strategi yang baik dalam sebuah organisasi? Nah, bagaimana caranya? Kalau dari materi yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bagaimana? Bagaimana untuk membentuk suatu strategi yang baik? Stepnya apa dulu tadi sebelum strategi? Membuat visi misi. Oke, terus? Membuat tujuan, Bu. Tujuan, Bu. Ya, hebat anak-anak Ibu pagi ini hebat. Ya, bagaimana membentuk suatu strategi yang baik tentu saja dilandasi kepada visi, misi, dan tujuan. Nah, dengan membuat visi yang baik, misi yang baik, tujuan yang baik, otomatis kita akan membentuk strategi yang baik pula. Nah, demikian. Mau Lisa kira-kira bisa menjawab? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kemudian dari Zawatul Afna. Izin Bu, saya jawab. Zawatul Afna dari AK Pharma. Ingin bertanya, apakah hanya berdasarkan visi dan misi saja yang penting dalam menjalankan bisnis? Dalam tim, apakah ada trik penting lain yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mendukung kerjasama anggota dalam tim? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab dulu? Apa hal lain selain visi, misi, tujuan, strategi? Itu kan teoritis. Nah, secara aplikatif, ada yang ingin menjawab? Belum? Oke, saya jawab. Hal lain yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mendukung kerjasama adalah interaksi. Nah, bagaimana cara menjalin interaksi? Ada namanya briefing dan debrief. Brief itu hanya dibutuhkan 5 menit saja di pagi hari. Debrief itu hanya dibutuhkan minimal 5 menit saja di sore hari.
Kenapa perlu brief dan debrief? Kalau briefing di pagi hari itu, kita akan datang ke kantor atau ke tempat usaha kita dengan berbagai aktivitas sebelumnya. Ada yang sebelumnya macet, atau bahkan yang malamnya galau, ada yang kemarin sorenya dapat pengumuman nggak enak, seperti itu ya. Ketika briefing, kita menyamakan lagi visi dan misi. Kita hari ini berada di kantor, ya syukur alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian sampaikan, interaksikan dengan anggota tim sebisa mungkin. Saya misalnya, saya hari ini sedang bad mood. Please bantu saya dong supaya mood is okay, nggak apa-apa. Nah dari situ akan ada interaksi. Misalnya bertanya, kenapa kamu bad mood? Hari ini keran saya waktu mandi bocor. Nah, akan ada tanggapan dari kawan, wah, kamu udah perbaiki belum? Nanti perbaiki. Udah nggak apa-apa, gitu, seperti itu. Jadi ada interaksi yang timbul, walaupun dari hal-hal kecil. Terkadang hal-hal kecil yang kita jalani setiap harinya itu yang membuat kita ngedumel, yang membuat kita enggak fresh, itu justru akan hilang ketika di briefing. Nah, kalau di briefing itu juga sebaiknya kalian sebagai anggota suatu organisasi atau kelompok punya yel-yel. Nah, di tengah misalnya kendala di luar organisasi kalian yang kalian hadapi itu, dengan menyampaikan yel-yel di pagi hari, kalian akan memberikan kembali semangat kepada kalian di hari tersebut. Gitu. Kalau debrief juga penting. Kenapa debrief penting? Setelah 1 harian mengalami aktivitas, debrief itu sebagai sarana untuk resume. Hari ini apa aja yang terjadi. Biasanya nanti akan muncul yang paling unik, baik itu negatif maupun positif. Nah, kapasitasnya apa untuk anggota lain? Ketika kalian sampaikan, oh saya kan ini kendalanya A. Solusinya apa? Nanti ada anggota lain akan tanya, solusi apa? Oh saya solusinya gini, tadi dibantu oleh tim ini. Nah, dengan demikian solusi yang akan disampaikan akan dikopi ke seluruh tim. Jadi ketika ada yang mengalami kendala lagi untuk memikirkan solusinya, buang-buang tenaga, langsung bisa melakukan solusi yang dilakukan sebelumnya. Gitu. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Enggak? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Ya. Slide-nya masih terus ya? Slide-nya muncul? Masih ya? Oke. Tadi kita udah bicara bagaimana visi, bagaimana misi. Sekarang kita akan mencapai bagaimana suatu usaha sustainable. Sustainable ini adalah berkelanjutan. Bagaimana suatu usaha bisa berkelanjutan? Kita butuh strategi yang paling umum dan paling banyak digunakan suatu organisasi atau suatu usaha itu adalah POAC. Ada yang udah tahu sebelumnya pasti ya. Saya bahas sedikit saja di sini. POAC itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Di planning itu ada perencanaan yang tadi, visi, misi, tujuan, action plan, rancangan anggaran biaya, strategi produksi, bagaimana strategi pemasarannya. Di organizing ada pembagian tugas, tanggung jawab. Nah, kalian harus punya struktur. Nanti di tugas saya akan minta kalian buat struktur. Dimas, nanti ya, tunggu sebentar ya. Kemudian ada actuating. Actuating itu bagaimana melaksanakan planning dan organizing tadi. Pelaksanaannya bagaimana? Optimalisasi SDM-nya bagaimana untuk mencapai visi dan misi. Kemudian yang terakhir ada controlling, yaitu pengawasan, kisi, dan report. Seperti itu. Ini udah umum, harusnya sudah umum, tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Anak langit, ini raise hand, mau bertanya sekarang atau pertanyaan yang tadi? Kalau yang tadi mohon dihapus raise hand-nya, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Oke, yang tadi ya berarti ya. Oke.
Oke, saya akan coba menjawab lagi. Oke, yang tadi terakhir dari Maulisa ya, membentuk strategi. Oke, saya akan jawab dari Zawatul Afna. Oke, apakah hanya berdasarkan visi dan misi saja yang penting dalam menjalankan bisnis? Dalam think outreach tadi udah ya. Oke, kemudian Ufia Raisa. Oke, dalam sebuah organisasi ada ketua tidak memiliki 4 sifat dalam kepemimpinan. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan 4 sifat tersebut agar bisa terciptanya kekompakan dalam organisasi? Bagaimana caranya supaya kita punya 4 sifat tadi? Ada yang mau bantu jawab? Oke, saya jawab ya. Bagaimana caranya? Kita kan kembali ke akidah tadi. Ada 4 sifat yang harus kita miliki. Nah, bagaimana caranya agar sifat tersebut muncul ya, atau kita miliki agar terciptanya kekompakan dalam organisasi? Setiap organisasi, setiap kegiatan, selalu yang pertama harus diawali dengan doa. Nah, ketika brief itu biasanya semua wajib berdoa. Dan kalau ada event-event khusus ataupun per seminggu sekali atau sebulan sekali, alangkah baiknya ada sifat yang dalam bentuknya kajian. Boleh kalian mengundang ustadz atau bahkan sekarang sudah mudah. Kalian bisa akses YouTube untuk sarana-sarana informasi terkait dengan akidah. Mengapa? Karena manusia ini kan sifatnya baru. Nah, dengan sifat baru manusia ini, kita harus senantiasa saling mengingatkan, senantiasa saling flashback kembali apa kekurangan dari kita. Seperti itu. Nah, kalau interaksi sudah baik, penyampaian apapun, itu kita nggak akan cepat tersinggung. Kita akan bisa menerima masukan dari rekan-rekan sesama anggota organisasi atau kelompok. Seperti itu. Oke. Wah, ada yang minta link absen nih. Oke. Ya, yang nanya di kolom chat sudah saya jawab semua. Ini ada jenis usaha UKM. Ya, di luar ini ada banyak lagi. Ada kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agribisnis, travel, produk kreatif, teknologi internet, kecantikan, IO, jasa kebersihan, bahkan jasa kebutuhan anak, bisnis kebutuhan anak. Nah, apa kelebihan dari UKM? Kenapa sih UKM saat ini digembar-gemborkan? Karena cepat dalam hal inovasi, kemudian fokus pada satu bidang, dan mudah dimulainya, itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Nah, anggaran operasional terbatas, tenaga ahli minim, kapasitas produksi sedikit. Nah, semua kekurangan UMKM ini, di program UMK ini, saya harapkan bisa tersolusikan. Nah, anggaran operasional terbatas, kalian bisa koordinasikan dengan mentoring terkait keuangan. Pak, saya membuat produk ini, seperti ini, bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kemudian tenaga ahli yang minim, jangan galau, jangan khawatir. Di dalam program UMK ini banyak tenaga ahli yang bisa kalian ajak interaksi, ajak tanya jawab. Bahkan hanya dengan melihat saja, kalian akan terbrainstorming dengan sendirinya. Saya yakinnya demikian ya. Kemudian bagaimana dengan kapasitas produksi? Nah, memang di awal UKM ini memiliki kapasitas produksi yang sedikit. Tapi dengan visi yang baik, misi yang baik, tujuan yang baik, kapasitas yang tadinya sedikit ini akan berangsur-angsur menjadi ke arah peningkatan. Yang pada akhirnya seperti kita ketahui, UKM yang daerah saat ini sudah merambah ke taraf nasional dan bahkan ke depan akan menuju internasional. Oke. Nah, Q&A tadi sudah saya langsung jawab dari rekan-rekan. Atau ada yang ingin bertanya sebelum kita kerjakan post-test? Ada?
Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Kalau dari Ibu, motivasi dari Ibu untuk sukses gimana, Bu? Oke, motivasi saya untuk sukses. Ini siapa tadi yang tanya? Fawa, siapa? Zawatul Afna, Bu. Zawatul. Saya mau tanya, Zawatul cita-citanya apa? Cita-cita saya yang pertama membahagiakan orang tua dulu, Bu, dan sukses bisa membahagiakan keluarga juga, bisa membantu teman-teman juga, Bu. Itu aja, Bu. Caranya membahagiakan orang tua gimana, Zawatul? Menghargai dan juga mencapai cita-cita kita di pendidikan sebagai makin tinggi, makin sukses dan bisa membahagiakannya. Juga membalas kebaikan orang tua yang mungkin nggak bisa kita balas semuanya sih, Bu. Oke, saya ulang kembali pertanyaan saya dan boleh dijawab siapapun yang ada di online kelas hari ini. Cita-cita kamu apa? Silahkan. Assalamualaikum, Bu. Sebelumnya kan Antika ingin bertanya, tapi itu bukan masalah cita-cita, tapi sedikit pengalaman dari Ibu. Kan kalau semisalnya kita membangun suatu usaha seperti UMKM itu, jadi kan kita udah bangun nih, Bu. Bisnisnya udah jalan setahun. Habis itu dikarenakan bahan baku naik, semuanya naik, itu makanya kita kan dari hasil usaha UMKM-nya kan jadinya berhenti nih, Bu, karena dari ekonominya kurang. Makanya dari itu Antika sendiri ingin menanyakan sama Ibu apa pendapat Bu ataupun solusi bagi Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Antika. Ada perubahan ya terjadi di tengah jalan sehingga usahanya terhambat. Oke, saya mau tanya, siapa yang mau di sini share cita-citanya apa? Silakan. Izin, Bu, ingin menjadi seorang entrepreneur, Bu. Entrepreneur lain? Jadi anggota partai, Bu. Ingin menjadi pengusaha sukses, Bu, dan memiliki banyak trader. Perwira, Bu. Jadi pemerintah, Bu. Jadi admin, Bu. Waktu kalian SD, ketika ditanya cita-citanya apa itu kalian jawabnya apa? Perwira. Jadi dokter, Bu. Menteri Pertanian, Bu. Poluan. Ibu. Pengusaha sukses, Bu. Kapten kapal pesiar. Jadi presiden. Oke. 10. Kalian, ini saya simpulkan ya. Kalian lebih cerdas di saat SD dibandingkan sekarang. Kenapa? Karena ketika SD kalian clear, saya mau jadi dokter, saya mau jadi presiden, saya mau jadi polisi. Nah, kenapa kalian sekarang nggak bisa seperti itu lagi? Karena belum potensi tahu gimana, Bu. Banyak pertimbangan sekarang, Bu. Lihat keadaan ekonomi, Bu. Gak ada modal, Bu. Oke. Overthinking tak malam, Bu. Bad mood, Bu. Karena Dan menyesuaikan. kalian itu semua dari overthinkingnya kalian. Dari SD sampai sekarang masih Enggak, jadi Bu. pengen presiden, Bu. Semua ketakutan Takut jadi dewasa, Bu. adalah dari overthinkingnya kalian. Overthinking, ya benar, Bu. Apa definisi overthinking? Menakutkan yang belum tentu terjadi. Untuk apa? Terjadi. Ada nggak manfaatnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Rusak pikiran. Oke, overthinking boleh, tapi kita punya strategi untuk overthinking tadi. Ya. Nah, ketika tadi banyak nih yang ngomong. Kalau Zawatul ingin membahagiakan orang tua. Oke. Cita-citanya sangat baik, tapi harus lebih clear. Membahagiakan tuh gimana caranya?
apa lulus kuliah tepat waktu. Nah, itu lulus kuliah tepat waktu itu adalah bagian dari visi misi. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya Zawatul, Bu, saya mau jadi supervisor di Bank BSI. Itu yang namanya cita-cita. Bu, saya mau punya nanti usaha kuliner UKM saya internasional, produknya kacang goreng. Itulah namanya cita-cita. Bukan fase bagaimana menuju cita-cita itu, tapi adalah tujuan. Nah, boleh dari sekarang rekan-rekan itu mulai mengkoreksi, menata kembali, saya mau jadi apa. Nah, saya challenge lagi ulang. Cita-citanya apa? Boleh mulai dari Zawatul dulu. Jadi pengusaha sukses sih Bu di bidang tertentu yang Afna tekuni. Apa tuh yang kira-kira kamu bakatnya apa? Hobinya apa? Hobinya makan? Bukan makan juga. Kalau makan Bu. Jadi kalau buat sesuatu kayak kue itu bolu kayak itu Bu. Suka. Oke, berarti Afna harus punya cita-cita saya pengusaha kuliner nasional. Kalian Amin. tahu kacang goreng? Kalian tahu kacang goreng? Kacang Garuda? Tahu Bu. Tahu. Enggak laku. Selalu laku kayaknya Bu. Selalu laku. Banyak peminatnya? Banyak Bu. Banyak. Ada nggak usaha kacang goreng udah di Banda Aceh? Belum. Belum, nggak banyak Bu, nggak banyak. Biasanya Sudah banyak Bu. Jalan kayak itu belum ada PT-nya. Banyak pengusaha kacang goreng. Waktu lebaran banyak tuh kacang goreng pinggir jalan, Bu. Oke, sudah ada nggak yang ada brandnya? Ada. Ada sebagian ada Bu, ada yang sebagian belum. Tapi lupa Bu. Oke. Ya, lupa. Kalau lupa berarti mereknya belum booming. Belum terkenal. Belum terkenal. Berarti belum pede kayak kalian bilang tadi. Banyak kan over thinking. Oke. Yang harus kalian pelajari ketika kuliner itu adalah tips and trick bagaimana membuat makanan itu enak. Tapi enaknya itu tidak hanya ketika baru digoreng aja atau tidak baru dikukus aja. Nah, itulah perlu belajar dari misalnya Bitata, ya. Ada mentoringnya seperti itu. Akan banyak tips and trick yang kalian terima kalau kalian open minded, tidak overthinking. Seperti itu. Oke, kira-kira Zawatul menjawab pertanyaannya? Bisa Bu. Saya Rida, kalau baterainya habis itu tolong dicas, ya. Oke, kemudian Antika tadi. Antika bilang usahanya lagi berjalan, bisnisnya lagi berjalan. Tiba-tiba bahan baku naik. Tiba-tiba kalau kemarin itu terjadi COVID, seperti itu. Apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Nah, ketika kita mengalami kendala terhadap suatu masalah yang tidak hanya di kehidupan kita, tapi juga di UMKM kita, seperti yang saya sampaikan di awal, masalah itu justru akan mengimprove kita lebih baik lagi. Masalah itu datang bukan untuk kita menyudahi apa yang sudah kita mulai, tapi justru memberikan masukan yang baru, bahkan berupa ide untuk kita terus maju. Contoh, ya, saya ambil universal. Ketika terjadi COVID, apa yang sekarang digembar-gemborkan oleh DPR atau penjual di Tanah Abang? Isu perekonomian saat ini, silakan. Ini Bu, penjualan menurun drastis, habis itu orang live pun nggak ada yang nonton live-nya. Penjualan online pun menurun, Bu. Ada source-nya. Kalau source yang saya baca justru penjualan online meningkat. Makin meningkat penjualan online. Ya, penjualan online meningkat
berbagai pihak yang menjualan hanya offline saja protes. Benar? Ya, Seperti itu isunya? Iya Bu, sampai TikTok mau ditutup Bu affiliate-nya. Ya. Nah, apa yang terjadi itu adalah impact dari COVID. Ya, impact ketika COVID adalah store yang offline itu kan tutup, nggak boleh kita berinteraksi kan? Ada pembatasan. Nah, disitulah meningkatnya online. Buat orang-orang yang pada saat itu melihat COVID adalah masalah, dia akan tutup dan berhenti. Tapi buat orang-orang yang melihat COVID adalah suatu peluang, dia akan meningkatkan kapasitas untuk penjualan online. Nah, apa yang terjadi hari ini? Dia sustain seperti itu. Jadi masalah itu bukan suatu hal yang membuat kita harus berhenti, tapi justru men-trigger kita untuk meng-create solusi dari masalah itu. Iya. Sama seperti halnya rekan-rekan, ketika sedang enak-enak kuliah, ada kejadian A, ada kejadian B. Nah, di masalah A dan B itu bukan berarti dengan kalian harus berhenti pulang ke rumah, enggak. Nah, justru masalah A dan B itu ketika kalian mensolusikan itu menjadikan kalian jauh lebih baik. Cara mensolusikannya bagaimana? Interaksi, komunikasi. Jangan diam-diam duduk di ulili, galau, jangan. Kalaupun harus galau, tidak boleh lama. Ya, harus ada solusi dari kalian. Terutama untuk UMKM yang akan kalian create ini. Oke, perbaiki cita-cita, perbaiki tujuan. Cita-cita itu bukan bagian dari visi dan misi, tapi adalah tujuan. Untuk mencapai cita-cita itu perlu visi dan misi. Nah, kalian di sini semua kan mahasiswa. Apa cita-cita kalian? Sarjana cita-citanya. Visi dan misinya apa? IPK-nya 3,9, Bu. 3,84 Bu IPK saya. Keren. Oke, jangan puas dengan IPK 3,2, 3,3, jangan. Ketika kalian keluar dari sini, yang kalian pegang adalah ijazah dan transkrip nilai. Jadi kalian harus punya visi dan kuat untuk mencapai nilai yang terbaik. Oke, nanti di UMKM ini juga kalian akan fasilitasi sampai jadi produk, insya Allah. Nah, produk yang seperti apa itu kalian yang flowing. Nah, sampai jadi produk yang baik, produk yang punya manfaat nilainya di masyarakat. Karena setiap apa yang kita lakukan adalah nilainya ibadah. Semakin bermanfaat produk kita di masyarakat, semakin dibutuhkan. Dan kita juga semakin meningkat. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, izin bertanya Bu. Ada Bu. Ya, boleh silakan sambil kerjakan postesnya ya. Saya kirim link postes, silakan. Di organisasi kan Bu, apa yang lebih diutamakan Bu, perasaan apa logika? Dalam hal apa? Dalam saham. Siapa tadi yang nanya? Fuadi Bu, Fuadi. Wah, Fuadi. Oke, Fuadi pagi-pagi ngajak kita ini. Apa yang diutamakan, perasaan atau logika? Kalau dalam bisnis itu logika. Gimana Fuadi kira-kira menjawab? Tapi kan ada juga Bu yang biasanya lebih mementingkan perasaan dia sendiri ketimbang logika orang. Dia nggak menerima logika orang. Jadi mementingkan diri sendiri. Oke, kalau dia tidak menerima, tanyakan alasannya mengapa dia tidak menerima itu. Dengan mengetahui alasannya, justru ide yang akan kita dapatkan bersama-sama. Jangan disangkal, tapi dihadapi. Ada teori konflik, teori Parson dan Karl Marx, salah satunya menyatakan bahwa konflik itu harus dihadapi, bukan dihindari. Oke, link post-testnya. Tadi sudah saya share, mohon dikerjakan. Terima kasih. Sampai 10 menit. Kemudian saya akan lanjutkan tugas selama 1 jam ke depan. Dikerjakan per kelompok, kemudian di-input di link
yang akan saya share. Biasanya gimana tugas off? Oke, tugasnya sudah maaf, postesnya sudah dikerjakan. Kalau sudah boleh di foto tugasnya apa, pertanyaannya juga dikirim ke classroom seperti biasa. Karena saya juga ada link tugas juga. Kalau mau di-upload lebih baik ya. Postesnya, ini saya kirim lagi. Iya, Bu. Yang pertama tadi ya, Bu? Ya, yang ini, postes. Nah, boleh diisi dulu postesnya satu-satu. Saya tunggu. Yang pertama udah, Bu. Yang pertama pretest. Postes sudah? Nggak masuk, Bu, linknya, Bu. Yang postes tuh belum ada linknya, Bu. Oh, sorry. Saya kirimnya ke personal. Sebentar. Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, udah masuk di chat, di kolom chat? Oke, silakan dikerjakan. Di, ini maaf Pak Di. Tuh, Din. Ini maksimal berapa Din? Tuh. Tuh, akhirnya dia belum nanti kan bisa. Kalau sudah siap mengisi, sampaikan ya. Di-update. Sebuah skincare di-update dulu. Kalau tinggi aja. Marah kayaknya Pak Kapten di luar yang Kemang. Dalam. Apa Bu tidak mau? Bandel kaki black. Bandel ya? Bandel. TV atau muka ya? Kurang kayak pok lego tiga. Pun nggak bandel. Mic-nya nggak di mute. Pok bandel ki. Iya. Coba nih. Sini ya. Pak kalak marah ada. Oke, sudah siap postnya? Kalau sudah jangan keluar dulu, kita akan ada sesi
foto. Yang sudah siap, silahkan di-on-kan kamera, kita akan screenshot untuk dokumentasi hari ini. Di screenshot kan? Ya, tugasnya jangan lupa di screenshot, dikerjakan per kelompok ya. Saya nggak minta jawaban yang panjang-panjang, kalian harus lebih to the point lebih baik. Tapi semuanya dikerjakan. Isinya apa, misinya apa, tujuannya apa, target pasarnya bagaimana, struktur organisasi, rencana kegiatan, foto kalian ya, foto kalian kelompok ada 10 orang, kalau lokasinya berjauhan mohon dibuat foto kelompoknya serapi mungkin dengan aplikasi boleh. Sekarang banyak ada Canva. Saya mau lihat kalian. Pakai Almed ya, Bu. Fotonya. Nggak Pakai usah Almed pakai alma fotonya. mater, nggak apa-apa, sekreatif mungkin. Dikumpulnya kapan, Bu? Kalau mau dikerjakan dalam 1 jam ke depan, silahkan dikumpulkan jam 12 siang ini. Janganlah, Bu. Kami Bu cowok sholat Jumat, Bu. Lagi banyak tugas. Jangan, Bu, jangan. Ada tugas yang lain banyak sih, Bu, yang belum siap. Berarti mengikuti dudet tugas yang lain ya. Iya, Bu. Nggak minta yang rumit-rumit, yang penting kalian jawab, cuma jawabnya per kelompok, bukan jawaban pribadi, oke? Kalau ada jawaban pribadi seperti tadi nggak apa-apa, jangan lupa di calculate ya, dihitung, diambil suara terbaik. Oke, rencana Ya, jangka Bu. pendek jawab singkat aja, rencana jangka menengah apa, rencana jangka panjang apa. Kemudian kritik dan saran untuk saya sebagai tenaga pengajar. Boleh juga kritik dan saran yang ingin disampaikan untuk program UMK ini. Oke, sudah mohon di-on-kan kameranya, kita akan dokumentasikan hari ini. Oke, sudah di screenshot tugasnya. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, boleh. Dokumentasi dulu mukanya mana nih, teman-teman? Semua kameranya. Yang Ibu calon pengusaha internasional. Amin. Baru bangun, Bu. Wadi apa nih? Baru bangun aku, baru bangun. Ya, boleh ready. Soalnya mau dokumentasi, mau Ibu publish di Instagram Ibu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ready, Ibu mau publish ya. Apa nama Instagramnya, Bu? Ada nanti di kepoin di Politeknik Utara aja ya. Apa yang belum open di Halo, Salsabila, buka kameranya. Halo, Salsabila, buka kameranya. Elsa, Bu. Nadia Safira. Akraba. Nadia Safira. Dibuka, Dek, kameranya, Dek, semua.
Izin Kak. Ya. Rivaldi buka kamera, tolong. Sawa. Udah nang. Udah, Bu. Bentar nih, bentar ya. Abang-abang kasih ya. Bentar ya. Enggak. Mega Chan. Slide sekarang ya. Kita akan ambil foto untuk slide pertama. Bentar. Siap-siap. Kita akan ambil slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke ya, slide kedua. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Slide ketiga, siap-siap. 1, 2, 3. Video okay lutung. Oke, slide keempat. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Ada yang kurang jelas atau kira-kira udah beres semua? Link absen udah dikirim. Udah absen. Tolong dilihat ya, Bu, jangan keluar dulu, Bu ya, mau absen dulu nih. Malam gap. Buka hiburan mendung. Beda, Bos. Mau berangkat Medan. Malam.
Oke. Oke, saya padai perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Dari Bang Boston. Kita. Pak Man tadi tuh. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah, mohon maafin ya. Oh, masih kacau tak kagam. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kalian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muklis nggak ada adab sama dosen lu. Fazlul tuh kemana? Pepe. Fazlul. Bang Meg, apa kabar? Kau kemana? Kau kemana cuy? Meg, kan? Keluar. Udah segini masih tidur dah. Masih ada dosen di dalam nih, Bang. Tolong yang sopan ya, Bang-abang. Iya, oke, Kak. Betul. Mas, buat tugas ya, Mas. Yuk. Kalian kelompok berapa, Mas? Hah? Kalian kelompok berapa? 27. Hah? Yang tugas Jobot itu tugasnya kemarin Bapak tuh siap. Ya lupa. Wah. Udah mau tidur lagi lah, Mas. Ada siapa tuh? Channel pilih udah. Ipan. Mama. Sana? Mama, Ipan. Ini nak. Ya, Ipan dah. Yang bici tu. Boleh. Mana? Hai mama. Gitu nak. Panggil.
Terus suntai jalan kita. Serido.